Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita kembali lagi bersama di Mapel Kimia untuk kelas 10 dan materi hari ini adalah konfigurasi elektron. Dalam penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital perlu berlandaskan pada 3 prinsip utama, yaitu prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan aturan penuh setengah penuh. Mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama adalah asas atau prinsip Aufbau. Nah, asas Aufbau ini menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Dalam setiap subkulit mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan, yakni subkulit S maksimal terisi 2 elektron, subkulit P maksimal terisi 6 elektron, subkulit D maksimal terisi 10 elektron, dan subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Nah, untuk menentukan asas Aufbau ini, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menyusun kulit dan juga subkulit yang berkesesuaian. Jadi kita mulai dari tingkat energi yang paling rendah terlebih dahulu. Oke. Kita mulai dari kulit pertama. Pada N sama dengan 1, maka terdapat pula satu subkulit, yaitu S, sehingga penulisannya 1S. Pada kulit kedua juga terdapat 2 subkulit, yaitu S dan P, sehingga penulisannya 2S, 2P. Pada kulit ketiga terdapat 3 subkulit, yaitu S, P, dan D, sehingga penulisannya 3S, 3P, 3D. 3 ini menyatakan kulit utama, sedangkan S, P, dan D menyatakan subkulit. Untuk kulit keempat, 5, 6, dan seterusnya, maka jumlah subkulitnya hanya ada 4, yaitu S, P, D, dan F. Nah, kalau seperti ini kita bisa memperkirakan, maka nanti penyusunan elektron dimulai dari tingkat energi lebih rendah adalah sebagai berikut ya. Dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, dan seterusnya. Nah, akan tetapi ternyata tidak demikian dalam kenyataannya. Mengapa? Ternyata subkulit-subkulit yang saling berdekatan saling tumpang tindih, sehingga menyebabkan adanya perubahan tingkat energi dalam orbital tersebut. Nah, untung saja para ahli telah menemukan suatu strategi untuk menentukan bagaimana sih susunan tingkat energi orbital yang sesuai dengan menggunakan metode coret miring sebagai berikut. Diperhatikan tanda panahnya ya. Nah, itu adalah cara memberikan tanda panah dimulai dari subkulit 1S ya. Jadi kita nariknya itu ke bawah seperti ini ya. Dan tolong kalian sambil mengamati video ini langsung dipraktekkan di kertas dan pensilnya masing-masing. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran yang seperti ini. Dimulai dari 1S, kemudian 2S, ke sini ya, 1S, kemudian ke 2S, lalu kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S, dan seterusnya ya. Jadi awal mulanya ketemu seperti ini itu adalah dari metode coret miring dari sini. 1S, 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, tinggal ikuti garisnya aja ya. 3D, 4P, 5S, kita ikuti garisnya. 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh hasil bahwa
Susunan subkulit dimulai dari tingkat energi yang paling rendah adalah sebagai berikut. Apa sih bedanya? Perbedaan yang paling mendasar dan yang paling awal itu terlihat di... Nah, coba kalian perhatikan. Sebelum adanya tumpang tindih, diperkirakan susunannya adalah 3D dulu baru 4S. Ternyata pada kenyataannya 4S diisi terlebih dahulu, kemudian baru 3D. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pakai yang ini, yang kita peroleh dari hasil coret miring. Nah, berdasarkan diagram tersebut dapat disusun urutan konfigurasi elektron sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan seterusnya. Harap diingat bahwa subkulit S maksimal terisi 2 elektron, makanya S ini 2 ya isinya. Nah, S-nya kan 2 isinya. Kemudian untuk P maksimal terisi 6, makanya di sini P-nya isinya 6 ya. P-nya isinya 6, kemudian D maksimal terisi 10. Jadi kita nggak perlu mempedulikan dia kulitnya 3, 4, ataukah 1. Tapi subkulit itu kita lihat dari sininya, apakah S, P, D, ataukah F. Coba kalau F maksimal terisi berapa elektron? Kalau lupa, scroll back dulu ya di video awal-awal tadi. Nah, sekarang kita cari tahu nih, ada tanda seperti ini ya, misalnya 4P6. Nah, angka 4 ini dia menunjukkan letak kulit, berarti dia ada pada kulit keempat. Kemudian P ini dia menunjukkan subkulit, maka dia subkulitnya adalah subkulit P. Lalu 6 ini adalah jumlah elektron yang ada di subkulit tersebut. Jadi ini ada 6 elektron yang menduduki kulit keempat pada subkulit P. Biar lebih jelas kita kasih contoh ya. Bagaimanakah konfigurasi elektron dari 19K? Kita perlu ngintip. Nah, buat kalian yang udah hafal, silahkan nggak perlu pakai intip-intipan. Tapi buat yang belum, jangan khawatir, dalam tes itu kan biasa kita pakai, pasti disediain paper and pencil. Jadi kalau lupa urut-urutannya, tingkat energi berdasarkan tumpang tindih tadi, kita bisa pakai metode coret miring. Oke, 19K berarti dimulai dari sini dulu ya, yang paling rendah yaitu 1S. 1S terisi 2 elektron. Masih kurang ya, kan baru 2. Ini kan diminta 19. Berarti maju lagi ke energi yang lebih tinggi yaitu 2S. 2S terisi 2 juga. Baru berapa nih? Baru 4 ya. 2 sama 2, 4. Masih kurang, berarti maju lagi ke atas. 2P, 6. Ya kan, P kan 6 ya. Baru berapa tuh? Baru 10 ya. Berarti maju lagi ke 3S. 3S isinya 2. Masih kurang lagi. Maju lagi berarti ke 3P. 3P isinya 6. Masih kurang lagi berarti ke sini ya. Kita ikuti garisnya. 4S. 4S berapa? 4S1. Kita cek sama-sama jumlah elektronnya. Yang diminta adalah 19. 2 sama 2, 4. Sama 6, 10. Sama 2, 12. Sama 6, 18. Tambah 1, 19. Berarti sudah betul. Sekarang kita ke aturan yang kedua, yaitu aturan Hahn. Nah, untuk aturan Hahn dan selanjutnya akan dibahas di video part kedua. Jadi, stay tune aja ya. Nah, untuk kasus AFPO ini semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.